Seorang pemuda nampak tersenyum senang, manakala umpannya dimakan seekor ikan gabus berukuran hampir sebesar lengan orang dewasa. Buru-buru, dia memasukkan ikan itu ke dalam jaring yang dia bawa. Sementara itu, seorang temannya nampak menggeleng-gelengkan kepala setelah melihat si pemuda kembali mendapatkan ikan. Sedangkan dirinya, bahkan seekor anak ikan wader pun tidak mau menyantap umpan di mata kailnya. "Aku pulang aja dulu, John. Bukan rezekiku hari ini. Apalagi sudah mau maghrib nih," ucap si pemuda satunya. Pemuda itu kemudian mengemasi peralatan memancingnya dan perbekalannya. Setelah itu berpamitan, dia pun langsung pulang. Sedangkan pemuda yang sedang mendapat rejeki besar itu seakan tidak memperdulikan temannya yang pulang dengan tangan hampa. Umpan kembali dia lempar, berharap ikan yang lebih besar dapat dia angkat. Suasana di sungai itu semakin tamaram. Rimbun dedaunan bambu bergesekan tertiup angin, suaranya renyah. Serenyah senyuman si pemuda itu. Angin bertiup semakin kencang, menyibak dedaunan pisang yang juga tumbuh subur di sepanjang pinggiran sungai itu. Sesekali terdengar suara gemuruh tatkala angin yang bertiup semakin kencang. Agak lama pemuda itu menanti umpannya dimakan oleh ikan. Sesekali dia menggeser tempat duduknya. Sekira sudah lebih dari 8 ekor ikan dia dapatkan sore itu. Akan tetapi si pemuda belum merasa puas. Dia masih ingin menambah 4 atau 5 ekor lagi. Hari semakin petang, sekitar pukul 5:30 sore. Sebentar lagi azan maghrib berkumandang. Alah, peduli amat dengan azan. Batin pemuda itu yang sudah tak memperdulikan apapun. Umpan yang kesekian kali kembali terlempar bersama air sungai yang nampak semakin tenang mengalir. Pemuda itu menancapkan ujung joran ke tanah. Kemudian sebatang rokok dia nyalakan. Nikmat sekali nampaknya. Asap segera mengepul lalu segera menghilang terbawa angin yang berhembus. Dari jarak yang lumayan jauh, si pemuda secara samar juga melihat seorang sedang memancing. Namun si pemuda tidak bisa melihat orang itu dengan jelas. Rimbunnya daun pisang maupun pohon bambu agak menutupi pandangannya secara penuh. Si pemuda nampaknya tidak peduli. Sebatang rokok pun sudah habis, tapi umpannya tidak juga dimakan. Si pemuda pun menjadi geram karenanya. Kembali dia mengumpat dalam hati. Mungkin ia harus menggeser posisi lagi. Si pemuda pun turut menggeser perbekalannya. Dia bergerak mendekat ke arah orang yang dilihat juga sedang mencari ikan itu. Bukan tanpa alasan kenapa dia mendekat ke sana. Karena di sekitar orang yang dia lihat itu merupakan jalan menuju ke desanya. Jadi dia semakin bergeser ke sana agar bisa segera pulang saat hari benar-benar menjadi gelap. Karena si pemuda tidak membawa alat penerangan sama sekali. Sejenak si pemuda menghitung ikan yang dia masukkan ke dalam jaring. Ada sesuatu yang salah. Tampaknya si pemuda kembali menghitung hasil tangkapannya. Keningnya berkerut. Dia garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal itu. Seharusnya ada 8 ekor ikan di jaring ini. Sejurus kemudian, si pemuda pun menyibak di sekitarnya berdiri dan berpikiran mungkin saja ada ikan yang terlepas. Tapi jaring tempat dia menaruh ikan itu rapat. Ujungnya juga dia ikat. Jadi mana mungkin ikan itu bisa kabur. Si pemuda kembali menggaruk-garuk kepalanya. Dia yang masih agak bingung. Dia pun fokus kembali pada joran dan meninggalkan rerumputan yang dia kira ada ikan yang lepas tadi.
Sementara itu, azan maghrib telah berkumandang dari kejauhan. Semestinya si pemuda yang masih berada di pinggiran sungai itu segera pulang dan menunaikan kewajibannya. Tapi justru yang dia lakukan adalah kembali melempar umpan ke arah sungai itu. Dia lupakan jumlah hitungan hasil tangkapannya barusan. Dia menganggap salah hitung saja. Yang jelas, dia masih mengantongi 7 ikan gabus yang lumayan besar. Sosok pemancing yang dilihat tadi rupanya juga sudah berpindah tempat. Kini jarak mereka hanya terpaut 10 atau 15-an meter saja. Si pemuda tersebut hanya bisa melihat orang itu dengan sekilas pandang. Yang jelas, orang itu memakai pakaian warna putih. Joran yang si pemuda pegang itu tiba-tiba melengkung. Senarnya mengencang, tanda ikan sedang menarik umpannya. Ini pasti ikannya besar, pasti ini, gumam si pemuda dalam hati. Dengan cekatan, dia menarik jorannya sedemikian rupa, lalu dia menarik dengan pelan. Dia tidak ingin buruannya lepas. Tali senar itu semakin tergulung, berarti ikan yang terpancing itu semakin dekat. Kali ini dia yakin jika umpannya termakan oleh ikan besar. Tenaga ikan itu benar-benar kuat, membuat si pemuda sedikit kewalahan. Si pemuda itu terus menggulung senar yang ada di tangannya dengan gesit. Barulah beberapa menit kemudian, ikan yang merepotkan itu berhasil dinaikkan. Tidak sia-sia dia melewatkan waktu maghrib, pikirnya. Kali ini ikan lele berhasil diangkat. Sejenak ikan lele itu meronta, lalu dia masukkan ke wadah sambil bergumam. Kalau kali ini baru benar 8 ekor, itu pasti. Dan bergabunglah ikan lele besar itu di jaring bersama teman-temannya. Ikan lele itu semakin menambah semangatnya. Umpan kembali dia lempar sembari menunggu disambar ikan. Secara iseng, pemuda itu melihat ke jaring tempat dia menaruh hasil pancingannya. Dia tidak bisa melihat dengan jelas karena suasana memang remang-remang. Si pemuda itu pun menyalakan korek api yang dia bawanya. Dahinya tiba-tiba berkerut. Dia sedikit terlonjak karena ikan yang berada di jaring itu seharusnya berjumlah 8 ekor. Tapi berkali-kali dia menghitung ikannya hanya tinggal 6 ekor saja. Bagaimana mungkin? 7 tambah 1 menjadi 6. Kalaupun lepas, tidaklah mungkinlah, gumamnya dalam hati. Kemudian dia periksa kembali dengan teliti. Jaring yang baru 2 hari yang lalu dia beli. Jaring itu bermata lembut. Tidak mungkin ikan sebesar lengan orang dewasa bisa kabur dari lubang yang hanya sekecil ujung jari. Tapi kemana ikannya? Tanya pemuda itu dalam hati. Bersamaan dengan itu, hidungnya sedikit mengendus aroma yang kurang sedap. Tapi itu bukan masalah baginya. Dia memang kerap menjumpai bangkai ayam atau kucing di sekitar tempat saat dia memancing. Si pemuda kembali bertanya-tanya, kemana ikan hasil tangkapannya menghilang? Jelas-jelas jaring itu selalu berada di sebelahnya. Andai ada seekor yang lepas, dia pasti tahu. Kemudian dia angkat jaring yang berisi ikan-ikan itu. Seharusnya dia membawa pulang minimal 8 ekor. Si pemuda pun mulai ragu apakah terus melempar umpan kembali ataukah berhenti dan segera pulang. Dan kali ini dia benar-benar dibuat terbelalak. Jaring yang dijinjing itu terasa ringan sekali. Kalaupun memang hanya 6, seharusnya lebih berat dari apa yang dia jinjing itu. Si pemuda itu benar-benar kaget ketika menghitung kembali ikan-ikan di dalam jaringnya itu. Ikan itu kini hanya tersisa 3 ekor saja. Lantas kemana yang 3 ekor lagi? Kali ini dia benar-benar marah. Dia merasa ada makhluk tak kasat mata sedang mengerjainya. Bagaimana mungkin pemancing kawakan seperti dia
dipermainkan oleh dedemit penunggu sungai. Orang yang semula berjarak sekitar 10 hingga 15 meter itu kini hanya berjarak sebahu berukuran bambu saja dengan si pemuda. Dia masih tidak memperdulikan orang itu. Setelah tensinya mereda, sekali lagi dia melempar umpan ke arah sungai. Dia masih penasaran bagaimana ikan di dalam jaring itu bisa meloloskan diri. Ikan-ikan di dalam jaring itu dengan terpaksa kini mendapat pengawasan yang sangat ketat. Ketika terfokus pada hasil tangkapannya, tiba-tiba saja dia nyaris mengeluarkan isi perutnya. Bau busuk menyengat, menyeruak sangat kuat menusuk hidungnya. Dia menyapukan pandangannya ke beberapa arah. Siapa tahu dia menemukan letak bangkai itu berada. Tapi tentu saja tidak mudah. Suasana yang gelap tentu menyulitkan bagi mata manusia. Beda lagi mungkin bagi seekor kucing atau burung hantu. Di sini bau sekali, Pak. Busuk banget baunya. Apa Bapak juga mencium aroma busuk itu? Si pemuda mencoba mengajak bicara orang yang berada di balik kerumunan bambu itu. Namun tidak ada jawaban yang terdengar. Dia mengulang pertanyaannya. Yang kali ini dia berkata lebih lantang. Namun hasilnya pun tetap sama. Perasaannya tidak enak. Pada akhirnya membuat si pemuda mengemasi peralatan memancingnya. Angin yang bertiup semakin kencang beserta bau busuk yang menyengat kuat membuatnya tidak tahan juga. Namun sebelum pulang, dia ingin melihat berapa hasil ikan yang diperoleh orang yang juga sedang memancing itu. Si pemuda pun mengitari rimbun bambu di sampingnya. Paling hanya berjarak 3 meter saja. Dia yakin orang itu masih berada di sana. Namun alangkah terkejutnya ketika si pemuda itu telah berada di belakang orang itu. Meskipun dalam keremangan malam, dia yakin seyakin-yakinnya, sejelas-jelasnya bahwa apa yang sedang berdiri di depannya itu bukanlah orang yang sedang memancing seperti yang ia kira. Lututnya langsung gemetar, tulang-tulang di sekujur tubuhnya seperti dilolosi dari dagingnya. Sosok yang ada di hadapannya itu sesekali terlihat doyong, baik ke kanan maupun ke kiri. Dan pada saat mendoyong itulah terlihat ikatan yang menjuntai di ujung kepalanya. Ikatan tali pocong, gerutunya. Si pemuda itu pun semakin kehilangan kekuatan. Badannya telah gemetaran semua. Giginya saling bertumbukan atas dengan bawah. Jangankan berteriak, menggerakkan bibir saja dia tidak bisa. Sosok pocong yang membelakanginya itu melompat maju 2 langkah menjauhinya. Si pemuda itu sedikit agak lega karena sosok pocong itu justru pergi menjauh. Akan tetapi pocong itu tiba-tiba melayang dan berbalik arah lalu berdiri di tempat 1 meteran di hadapannya. Kini wujud muka sosok pocong itu terlihat lebih jelas. Belatung nampak berlari-lari kecil di lubang hidungnya. Juga matanya menjuntai keluar dari lubangnya. Wajah itu penuh darah dan berbau sangat busuk. Mata si pemuda telah berkunang-kunang. Joran dan jaring berisikan ikan terlepas begitu saja dari genggamannya. Lututnya tidak bisa lagi menahan beban tubuhnya. Suasana yang gelap pun semakin terasa gelap. Ketika si pemuda jatuh berlutut, pocong yang berada di hadapannya itu tiba-tiba lenyap dalam sekejap mata, meninggalkan bau busuk yang sangat menyengat. Si pemuda nyaris kehilangan kesadarannya. Dia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja berdiri di hadapannya. Sungguh, inilah pertama kali dia bertemu dengan sosok pocong itu dalam hidupnya. Sosok pocong yang beberapa saat lalu tidak membuatnya merasa takut sama sekali.
Si pemuda berusaha pergi secepat mungkin dari tempat itu. Meski dengan tertati-tati, dia berlari-lari kecil, jatuh bangun sembari menangis ketakutan. Tidak peduli semak berduri, dia terobos begitu saja. Dia tidak mau sosok pocong yang mengerikan itu mengikutinya. Jelas-jelas dia sedang merasa sangat ketakutan. Lantas, kemana rasa takut saat panggilan azan maghrib tadi yang berkumandang? Saat itu justru dia lebih memilih kembali melempar umpan daripada pulang ke rumah dan mengambil air wudhu lalu menunaikan kewajibannya. Lantas, siapa sebenarnya yang lebih layak dia takuti? Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.